Di balik gemerlap masa kini, tersembunyi kisah sebuah kerajaan raksasa. Inilah kisah Kerajaan Sriwijaya. Berdirinya pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya adalah sebuah kerajaan maritim. Kekuatannya sejati ada di atas lautan. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya gerbang perdagangan internasional, dilalui pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kepadatan perdagangan ini membuat Sriwijaya berkembang pesat, menjadi pusat perdagangan dan juga pusat agama Buddha terkemuka. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, raja pertamanya adalah Dapuntah Hyang Srijayanasa, sang pendiri kerajaan yang agung ini. Setelah Dapuntah Hyang Srijayanasa mendirikan Sriwijaya, takhta kerajaan ini diwarisi oleh para raja yang membentuk takdir sejarah Nusantara. Akhir abad ke-7 tampil Indrawarman. Kemudian abad ke-8 dimulai dengan Rudra Wikrama, diikuti Dharanindra dan Samaragrawira. Pada abad ke-9, Samaratungga dan Balaputra Dewa membawa Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha terkemuka. Memasuki abad ke-10, takhta diturunkan kepada Sri Udayaditya Warman dan kemudian Sri Chudamani Warmadewa mempertahankan kekuasaan Sriwijaya. Abad ke-11 menandai tantangan berat. Sang Rama Wijayatunggawarman harus menghadapi serangan dari kerajaan Chola sebelum takhta diterima Srideva. Akhirnya, di abad ke-12 hingga ke-14, raja-raja terakhir, yaitu Trailokyawaradewa, Tribhuwanawarmadewa, dan Adityawarman menjadi saksi berakhirnya kejayaan Sriwijaya. Lanjutan dari sebelumnya, tahukah kamu bagaimana kehidupan di kerajaan Sriwijaya yang begitu besar dan berpengaruh? Sriwijaya menganut sistem monarki. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mengatur wilayah luas lewat armada lautnya yang hebat. Ekonominya bertumpu pada perdagangan maritim, menjadikannya pusat transit perdagangan internasional yang ramai didatangi pedagang dari seluruh penjuru. Tak hanya ekonomi, Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha yang menarik banyak pelajar dan biksu untuk belajar. Inilah mengapa Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan interaksi budaya yang sangat berkembang di Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya dibuktikan melalui berbagai peninggalan bersejarah yang masih kita temukan hingga kini. Candi Muara Takus dan Muara Jambi menjadi bukti perkembangan agama Buddha dan kehidupan masyarakat yang ramai. Masa kejayaan mencapai puncaknya pada masa Balaputra Dewa, saat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha di Asia Tenggara. Namun, kemunduran tak terhindarkan. Serangan kerajaan Chola, lemahnya kekuasaan, dan pendangkalan sungai mulai merenggut kekuatannya. Masuknya pengaruh Islam juga ikut mempengaruhi perubahan sosial dan politik di kerajaan ini. Meski sudah sirna, Sriwijaya abadi dalam sejarah sebagai bukti kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu.